Hai semuanya, gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini anak-anak udah mulai aktif masuk sekolah lagi ya. Dan anak pertamaku dia udah mulai masuk SMP, udah mulai MPLS ya teman-teman. Nggak nyangka banget kok waktu itu berjalan begitu cepat ya, padahal mamanya kemarin tuh berasa baru lulus SMA. Baru lulus SMA, sekarang kok punya anak SMP sih? Nah, seperti biasa teman-teman, kegiatanku setiap pagi ya, selalu ke dapur dulu ya. Pagi ini aku memulai aktivitasku dengan mencuci piring dulu karena semalam udah kecapean, udah nggak sempet lagi aku bersih-bersih dapur. Disesuaikan aja lah waktunya ya teman-teman. Kadang kalau malam aku sempat bersih-bersih, aku sempat cuci piring ya pasti aku bersihin dulu. Berhubung kemarin itu aku sibuk kesana kesini ngurusin anakku sekolah, jadi ya harus menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan anak-anak untuk berangkat sekolah ya teman-teman. Biasanya kalau anak-anak liburan sekolah itu mamanya bisa masak-masak santai sambil ngonten. Nah, kali ini aku masaknya itu keburu-buru gitu ya teman-teman, padahal juga udah bangun subuh-subuh banget, tapi jam ini kok kayaknya kalau pagi muternya itu cepet banget. Begitu nggak sih teman-teman ngerasanya? Kalau aku sih ngerasanya begitu. Kenapa ya kalau pagi jam ini selalu berputar sangat cepat. Nah, ini buru-buru aku mau masak nasi dulu ya. Yang penting nasinya mateng dulu. Kalau lauknya nanti gampang lah ya, kita masaknya tinggal cemplung-cemplung. Kalau anak-anak udah masuk sekolah ya kita pilihnya yang cepet-cepet aja ya teman-teman. Nah, kali ini aku masaknya sayur asem, goreng pindang, dan tempe. Mantul banget ya teman-teman ya, pokoknya kita serumah bisa sarapan dulu aja lah ya. Nanti untuk makan siang dan makan sorenya gampang, nanti kita bisa goreng-goreng tempe lagi atau goreng telur gitu ya teman-teman. Yang penting anak dan suami berangkat sekolah dan berangkat kerjanya itu nggak lapar, perutnya udah terisi, udah kenyang. Karena di tempatku ini kalau siang cuacanya sangat panas banget teman-teman, jadi kepengennya makan yang segar-segar. Kepengennya sih makan sayur asem gitu dari kemarin teman-teman. Dan akhirnya hari ini aku masak sayur asem. Cocok banget kan kita kasih lauk ikan pindang dan juga tempe. Kalau di tempatku ini namanya ikan pindang teman-teman. Kalau di tempat kalian namanya apa? Ikan pindang satu keranjangnya itu isi 6 kecil-kecil begini ya teman-teman. Itu harganya cuma 3.500. Dan ini aku beli 2 keranjang teman-teman ya. Itu ya palingan habis buat sarapan doang. Nanti siangnya kita bikin lauk lagi. Nah, ini aku mau membumbui tempe gorengnya dulu ya teman-teman. Simple aja sih aku kalau goreng tempe tuh biasanya aku kasih roiko dan garam dikit gitu ya. Biar gurih. Nah, biasanya kalau nggak rempong, biasanya kalau ada banyak waktu gitu ya aku ulekin bawang putih gitu ya biar lebih wangi, biar lebih gurih juga. Berhubung di setiap pagi itu waktu itu berjalan begitu cepat ya, mamanya ini memasaknya harus simple, harus sat-set biar anak-anak nanti sempet buat makan sarapan. Nah, ini sayurnya tadi udah aku masukin, udah aku rebus dulu. Tapi aku lupa ngerekordnya teman-teman ya, maklum lah ya, namanya juga sambil terburu-buru. Ini aku pakai bumbu racik instan sayur asem aja ya teman-teman. Ini rasanya udah mantep banget sih. Jadi praktis aja tinggal cemplung-cemplung. Nah, ini tadi tempenya udah aku goreng, aku lupa juga ngerekordnya. Ini aku juga goreng ikan pindangnya ya teman-teman. Lanjut aku goreng sambal terasinya. Kalau pagi-pagi tuh paling enak makan tuh pakai sambelan gini teman-teman. Oke, lanjut kita ulek-ulek aja sambelnya sampai halus. Nah, ini setelah kita semua sarapan, lanjut aku mau nganterin anakku yang pertama untuk ke sekolahnya. Ini pertama kali dia menginjakan kaki di sekolah SMP-nya, teman-teman. Ini kita masih mencari-cari kelasnya karena kita belum tahu kelasnya ada di mana.
Dan kalian tahu nggak, ini tuh sekolahnya itu kayak satu kampung. Malah lebih besar sekolahan ini daripada kampungku, teman-teman. Anakku tadinya tuh mintanya, "Mama, aku nanti hari pertama aku langsung bawa sepeda aja deh, Mas, sama teman-teman," katanya gitu. Tapi karena mamanya ini tahu dia itu pemalu dan nggak akan berani untuk bertanya kelasnya di mana, akhirnya mamanya memutuskan untuk ikutan membantu mencari kelasnya. Nah, ini dia sama temennya masih muter-muter ke sana ke sini mencari kelasnya, teman-teman. Dan setelah dia menemukan kelasnya dan dia dapat tempat duduk, akhirnya mamanya memutuskan untuk pulang. Sebenarnya jadi konten kreator itu juga ada enaknya ya teman-teman. Kita juga bisa mengabadikan momen di setiap pertumbuhan anak-anak kita. Misalnya nanti beberapa tahun ke depan dan anak-anakku udah mulai gede, mereka ingin melihat momen-momen yang dulu-dulu, mereka bisa putar video YouTube mamanya ini. Nah lanjut, setelah nganterin kakaknya, ini aku ganti nganterin adiknya ke sekolah ya teman-teman. Sekarang anakku yang kecil ini udah mulai masuk sekolah juga dan mamanya juga jadi tukang ojek. Tukang ojek 2 anak, gimana tuh rempongnya. Tapi ya dinikmati aja ya teman-teman, itulah kewajiban kita sebagai orang tua. Dan lanjut setelah istirahat sebentar di rumah, ini sekitar jam 11, ini mamanya udah jemput kakaknya lagi. Untungnya sekolahan anak-anakku ini nggak terlalu jauh dari rumah ya teman-teman, jadi mamanya masih bisa menghandle untuk antar jemputnya. Setelah kegiatan antar jemputnya selesai, mamanya barulah bisa istirahat dengan tenang di rumah ya teman-teman. Dan ini siang-siang ternyata paketku dateng. Ini kemarin aku tuh lihat toko oren ada live gitu ya, aku lihatin, aku tontonin. Ternyata kok pancinya ini lagi murah banget. Kita klik voucher kita dapatnya cuma 60.000 aja. Kalau harga normalnya ini 75.000, lumayan lah ya. Hemat 15.000. Begitulah pikiran emak-emak ya teman-teman, apa cuma aku doang ya yang kalau lihat barang ada diskon murah dikit gitu kita gatel gitu pengen buru-buru CO. Tapi ya lumayan juga ini datangnya barangnya tebel teman-teman, panci dan teflonnya itu. Ini juga dilengkapi dengan tutup kacanya juga tebel, berat teman-teman di sini. Dan ini aku mencoba merakit-rakit sendiri tutupnya itu. Setelah diungkrek-ungkrek, dirakit-rakit, ternyata kok kurang seret, kurang bisa ya, takutnya nanti copot malah cempling. Ya udahlah ya, aku nyerah aja, nanti nunggu Pak Su pulang kerja aja biar dirakitin. Dan aku pengen ketawa sendiri teman-teman lihat videoku kali ini. Itu murnya tuh nggak bisa masuk gitu loh teman-teman, udah diungkrek-ungkrek juga nggak bisa masuk. Ya udahlah akhirnya aku nyerah nunggu Pak Su aja datang dari kerja nanti biar dirakitin. Nah ini di malam harinya, ini kita mau belanja tipis-tipis lah ya, ada kebutuhan sedikit yang habis di rumah. Ini biasanya kalau ada kebutuhan yang habis, itu biasanya aku tinggal laporan aja sama suami, nanti suamiku yang berangkat sendiri untuk belanja teman-teman. Terdengar aneh tapi memang kenyataannya begitu. Kalau orang lain biasanya istri yang belanja, tapi kalau aku memang suami yang belanja teman-teman. Tapi kalau belanja sayur gitu ya, tiap hari itu aku yang ke tukang sayurnya. Untuk belanja kebutuhan yang lainnya, itu memang suamiku yang biasanya belanja gitu ya teman-teman. Ya kita saling gotong royong aja lah ya teman-teman. Kalau misalkan suamiku lagi nggak enak badan atau lagi repot kerjaan, juga biasanya aku yang berangkat. Nah ini setelah kita belanja, akhirnya kita mau OTW pulang dulu. Ini Pak Su lagi totalan dulu di kasir ya teman-teman.
Oke teman-teman, cukup sekian video dari aku. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Assalamualaikum, see you. Assalamualaikum, see you.